Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris, pastinya hanya di Mr. Chris Channel. Oke, di konten hari ini, pagi hari ini tepatnya hari Rabu tanggal berapa ya? 16 Februari. Oh, sudah tanggal 16 Februari guys. Kita akan menunjukkan bagaimana kondisi Teluk Semanting hutan mangrove ini di pagi hari yang cerah dan bahagia ini. Dan kita masih bersama teman-teman Forklim, Mbak Ambar, halo, Mbak Yana, Mas Niko, Bu Indah, dan Mr. Cuki Puki Pangki. Halo Mister. Halo. Ini sedang apa ini Mister? Kita lagi slow bin santai, menikmati suasana pagi setelah makan nasi kuning plus telur plus ayam plus ikan plus udang plus kepiting, pokoknya semua hasil laut angkut ke darat. Iya guys, tadi kita sudah membuat konten bersama Mr. Cuki Paki Pangki. Nanti langsung nantikan di channel berikutnya. Ya, Oke. nanti kita akan tampilkan di link deskripsi ini, nanti langsung di upload ya Mister. Siap, bikinin ya. Iya. Oke guys, kita akan menunjukkan kondisi hutan mangrove dan kita akan menyusuri trek-trek yang ada di Teluk Semanting ini. Nah, kita tadi kemarin lewat sana, sekarang kita akan menuju di sana. Nah, kalian nanti bisa melihat bagaimana kondisi di sini dan bagaimana kenampakan-kenampakan yang ada. Siapa tahu ini bisa menjadi rekomendasi untuk kawan-kawan semua bertamasya. Nah, itu Mbak Ria. Wih. Nah, sini merupakan spot foto, guys. Jadi kalian yang ingin melihat view laut, view yang lain atau mungkin pulau-pulau, kalian bisa melihat di sini. Hai Mbak Ria. Oh, udah ada makin. Gak tahu. Kayaknya Tadi malam. Oh iya. Lalu tadi Di pagi belum ada. mungkin barusan aja kan. Lagi ngapain ini Mbak Ria? Hah? Lagi ngapain? Lagi nyantai menikmati udara pagi hari di laut. Gimana rasanya ke Teluk Semanting Mbak Ria? Wow. Coba jelaskan Mbak Ria. Sangat indah. Berarti baru pertama juga ke sini? Enggak lah. Oh, Ketiga kali. 3 kali. Tapi kedua kali itu belum ada glampingnya. Belum ada seperti ini. Sekarang udah ada. Berarti pertama kali Ini pertama kali nginep di mangrove-nya. Kalau kemarin cuma jalan-jalan doang. ikut nanam juga, Mbak? Kagak. Saya cuma memperhatikan aja. Maaf ya. Iya. Oke Mbak Ria, kita akan jalan-jalan dulu. Dadah Mbak Ria. Oke guys, kita akan melihat kondisi kenampakan di hutan mangrove. Jadi di sini merupakan tempat dari program Forklim, yaitu tempat penanaman hutan mangrove. Ada beberapa tanaman yang ditanam seperti yang sudah dijelaskan Pak Supri kemarin, itu ada sekitar 9.000 bibit dan berapa bibit yang sudah disulam. Nah, ini merupakan bibit-bibit yang sudah tumbuh. Nah, dan mungkin ya untuk selanjutnya akan bertambah lebih besar lagi. Nah, kalau tempat penanamannya ada di sana yang kemarin kita tunjukkan itu. Sempat kemarin terlihat tadi malam itu surut, jadi terlihat bibit-bibit mangrove yang sudah tumbuh itu sudah cukup besar, berusia sekitar ya 1-2 tahunan. Nah, ini merupakan jalur treknya panjang guys, sekitar 1 kilometer lebih. Jadi progres dari pembangunan di Teluk Semanting ini cukup lama ya, jadi bertahap. Kemarin kita sempat wawancara juga itu, jadi banyak sejarahnya itu ya. Kalau dulu itu katanya di sini karena dimanfaatkan masyarakat untuk tambak, untuk keramba ya, keramba atau tambak yang untuk kepiting itu, hutan-hutan mangrove atau pohon-pohon mangrove ini ditebangi yang akhirnya dimanfaatkan untuk tambak. Tapi seiringnya berjalannya waktu ada
relawan yang datang, ada komunitas-komunitas lingkungan yang datang ke sini, akhirnya diberikanlah edukasi mengenai pentingnya penjagaan mangrove seperti itu. Sehingga seiring berjalannya waktu, sekitar mulai dari tahun 2014, akhirnya penanaman pun mulai dilakukan dan berjalan sampai beberapa ribu bibit pohon mangrove sudah mulai ditahan. Akhirnya ekosistem yang tadinya rusak dan dimanfaatkan oleh masyarakat mulai kembali seperti semula. Dan setelah itu kemudian banyak kemitraan masuk, kerjasama dari luar negeri, dan membuat penanaman hutan mangrove. Alhasil dari kegiatan tersebut dibangunlah trekking mangrove sebagai wahana wisata. Halo Pak Yasin. Halo, hati-hati jangan lupa lah. Dari mana Pak Yasin? Jalan-jalan, mantap perkembangan mangrove. Oh iya, kita lanjut ya Pak Yasin. Hati-hatilah, ada monyet. Bawa anu, apa? Takutnya dikejar. Oh iya Pak. Oh iya, di sini ada monyet juga guys. Jadi kita harus hati-hati tadi kata Pak Yasin. Nah, kita lanjut di ceritanya. Banyak program-program masuk dari komunitas, dari kemitraan yang memberikan suplai dana untuk kelanjutan dari penjagaan mangrove itu sendiri, dari kelestarian mangrove. Akhirnya lama-kelamaan warga sekitar pun sudah mulai sadar bahwa mangrove itu sangat penting, khususnya dalam dalam mengurangi abrasi, kemudian garda terdepan dalam menjaga ekosistem di daratan seperti permukiman, kemudian gelombang laut yang pasang, dan bencana-bencana alam yang akan datang itu. Oke, nah itu dia, kalian bisa lihat ya guys dari belakang itu. Nah tadi pas surut itu seperti itu kenampakannya, cuman di sana banyak bibit-bibit yang terlihat, tapi di sini hanya beberapa pohon seperti ini. Oke, ini ya cukup jauh. Nah untuk trekking mangrove yang hasil pembangunan forklift itu ada di sana, jadi kita berbeda jalur ini. Oke, kita mungkin sedikit akan menjelaskan dari program forklift ini. Program forklift ini juga merupakan salah satu dari bidang di KLHK yang memiliki tujuan salah satunya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan perekonomian masyarakat itu. Nah, di sini dari adanya penanaman kan pasti efeknya sangat besar ya guys ya. Dari menjaga lingkungan, kemudian menjaga atau mengurangi emisi gas rumah kaca dari dampak-dampak yang diakibatkan aktivitas manusia itu, sehingga bumi lestari, bumi tetap lestari. Kemudian juga selain fokus ke penanaman, meningkatkan perekonomian gitu. Dari program-program yang sudah diadakan, pembangunan UMKM, kemudian pembangunan pariwisata, itu membuat agar masyarakat bisa mandiri dan bisa meningkatkan perekonomiannya seperti itu. Nah ini salah satu contoh dari wujud program forklift itu sendiri ya guys. Oke, kita berada di jalur selanjutnya. Nah ini kita nggak tahu di mana, kita akan coba menyusuri yang di sana. Untuk trek yang di sana kita belum tahu ya, seperti itu. Oke guys, ya ini tempat di hutan mangrove ini sangat bagus ya, intinya sangat recommended lah untuk teman-teman yang khususnya berada di Kabupaten Berau, bisa untuk berkunjung ke Teluk Semanting ini di hutan mangrove, karena untuk menikmati suasana alam itu sangat-sangat bagus seperti itu ya. Kemudian untuk teman-teman yang di luar Kalimantan, di luar sana, jika ingin berkunjung di sini juga sangat bagus sekali melihat alam dan mangrove gitu. Jadi kalau kalian yang berada di luar sana, di luar Kalimantan, atau mungkin di luar Kalimantan Timur, di luar Kabupaten Berau, bisa untuk sesekali ketika mampir di Kabupaten Berau, sempatkan waktu berkunjung di Teluk Semanting, melihat atau berwisata di hutan mangrove.
menyusuri trekking yang ada di sini. Oke, cukup jauh guys. Kita mau membahas apa lagi nih? Oke, kita mungkin akan menceritakan ya. Kita kemarin itu melakukan monitoring evaluasi. Jadi program-program yang sudah diadakan itu kan berada di 3DA, Demonstration Activity. Tepatnya di DA6, DA7, DA10. Nah, dari setiap masing-masing DA itu kan ada desa atau kampung binaan yang di setiap kampung memiliki program yang berbeda-beda. Ya seperti ya penanaman, kemudian pengembangan UMKM dan lain sebagainya. Nah, untuk penanamannya pun kita menyesuaikan terkait kebutuhan masyarakat, seperti ya apa yang potensi apa yang bisa dimanfaatkan itu kita kembangkan di desa-desa tersebut. Dan untuk jenis tanamannya sendiri pun berbeda-beda yang ditanam, seperti ada durian, gaharu, karet, kemudian kakao, petai, kemudian ada apalagi kemarin ya kurang lebih itu yang bisa yang saya ingat ada datanya. Kemudian juga ada pembangunan UMKM itu kita melakukan evaluasi, monitoring evaluasi. Jadi bagaimana perkembangan dari program yang dijalankan, apakah memiliki kendala, apakah tanaman yang ditanam itu ada yang mati atau yang hidup berapa, itu kita lakukan monitoring. Kemudian kita kemarin juga sempat melakukan susur sungai ya, untuk melihat kondisi mangrove yang ada di mana kemarin. Di konten sebelumnya itu di Sukan Tengah, Suaran, Pilanjau, dan Pesayan. Tapi melihat kondisi yang sebelumnya, kita melakukan monitoring itu kebanyakan airnya pasang, sehingga kita tidak bisa melihat kondisi mangrove. Tapi kalau di sini, wah, sini memang benar-benar hutan mangrove ya. Ini kita trekking dan kita melihat banyak sekali kenampakan, dan trekkingnya jauh ini. Wah, ini saya jalan aja kok nggak sampai-sampai ini. Ini tembusnya mana juga saya nggak tahu. Kalau misalnya dilanjutin, nah ini udah lama ini. Oke ya, untuk hewan-hewan, fauna-fauna yang ada di sini, kita kemarin sempat melihat bekantan, tapi kita tidak merekamnya ya. Bekantan, kemudian monyet merah, monyet berbulu merah, monyet juga tadi kita sempat melihat. Kemudian ikan-ikannya pun juga sangat-sangat menarik. Ada ikan tuh, ikan yang bisa jalan itu. Kemudian apa lagi ya, banyak lah pokoknya selama di sini itu. Wah, keindahan alamnya sungguh wow guys. Oke, nah itu salah satu bibit mangrove mungkin yang dilakukan penanaman. Itu masih kecil ya. Ini cukup luas ya guys. Dan coba bayangkan jika wilayah-wilayah yang mulai mengalami kerusakan, hutan mangrove yang mengalami kerusakan, dilakukan penjagaan penanaman seperti ini, pasti hutan kita ini akan tetap lestari, iklim yang ada tetap stabil. Karena permasalahan di era saat ini, era disruption, itu merupakan perubahan besar-besaran, dari perubahan teknologi, kemudian dari perubahan iklim, itu sangat besar. Karena aktivitas manusia yang mungkin tidak bisa kita kendalikan tanpa kesadaran diri, ya pada akhirnya dampaknya akan merusak lingkungan gitu ya. Salah satu dampak. Nah, kita sekarang berada di Menara Pandang. Jadi untuk teman-teman pecinta burung, kita bisa melihat di sini, atau melihat penampakan mangrove dari atas. Mungkin kalau yang kita punya kamera khusus untuk pemotretan,
sini sangat cocok. Pecinta-pecinta burung. Oke. Kita sudah berada di tingkat berapa? Ternyata tembusnya tuh di sini, guys. Nanti kita coba akan lihat di trekking mangrove dari For Climb. Oke. Ya. Ini merupakan menara pandang di hutan mangrove Teluk Semanting. Nah, kalian bisa lihat ya penampakan pohon mangrove. Nah, itu ada apa ya itu? Yes, itulah. Oke guys, mungkin cukup ya. Kita lanjut lihat di tempat For Climb.